Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang sekali lagi dari kediaman saya, Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSAGMA PhD, Advokat and Counselor di Lombok, atau yang saya dipanggil dengan Dr. Ram. Tadi malam saya mendapat kiriman dan juga beredar di media sosial dari statement dari Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, dan ada juga wartawan yang kirim untuk buat statement dari tanggapan saya dari statement dari Pak Mahfud. Pertama, saya menganalisa sampai selesai. Pak Mahfud itu berbicara menurut beliau sebagai seorang akademisi atau pencinta ilmu hukum sekaligus sebagai dosen, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai warga negara, tentu sikap Pak Mahfud ini menurut saya ini perlu dikoreksi. Saya secara pribadi sering mengikuti podcast beliau, statement beliau, dan lain sebagainya. Bahkan saya juga berkirim surat untuk juga saya bisa dipanggil memberikan masukan seperti apa pendapat hukum saya dan situasi di dalam Polri yang menurut saya perlu kita kasih pandangan-pandangan, masukan-masukan yang konstruktif. Dan itu menurut saya akan sangat bijak dilakukan jika ada koreksi, terutama peraturan Kapolri ya, nomor 10 tahun 2025 terkait dengan 17 jabatan di luar institusi Polri yang bisa diisi oleh pihak kepolisian. Nah, yang perlu kita cermati adalah saya sulit membedakan Pak Mahfud MD sebagai seorang akademisi, dosen, lecturer, penggiat hukum atau pencinta hukum dengan posisi beliau sebagai anggota komite atau Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu sangat sulit gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Mahfud kesulitan untuk menyampaikan pikiran beliau sehingga menyatakan bahwa Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan setidak-tidaknya dengan putusan MK dan undang-undang yang lain, termasuk undang-undang ASN, aparatur sipil negara. Nah, ini apalagi Pak Mahfud mantan Menko Polhukam, mantan Ketua MK, orang yang berbicara di bidang hukum dan mengerti tentang hukum, sekarang sebagai anggota tim percepatan reformasi Polri. Kalau ini disampaikan sama dengan memberikan bola liar kepada masyarakat, dan ini tidak baik karena kita ingin pembenahan. Jadi saya kira sangat tepat kalau Pak Mahfud menyampaikan pikiran-pikiran beliau langsung kepada anggota tim reformasi Polri. Bicaranya ini saya sebagai dosen, tapi saya sebagai bagian dari tim reformasi Polri, ini masukan. Kan boleh disampaikan kepada ketua tim, terutama Pak Jimli. Di situ ada Pak Jimli, ada Pak Yusril, ada Pak Oto Hasibuan, ada Pak Mahfud sendiri. Di situ juga ada mantan Kapolri, ada Pak Idam Aziz, ada Pak Badrudin Haiti, ada Pak Tito Karnavian, bahkan ada Pak Listio Sigit. Ada juga di situ penasihat khusus Kapolri, Pak Presiden, yaitu Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan, Bapak Ahmad Dhohiri. Jadi saya kira kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda dan atau sesuatu yang kurang tepat, saya kira dibicarakan secara internal ke dalam. Karena buktinya ini menuai pro dan kontra.
Jadi saya pikir Pak Mahfud ya saya dorong supaya orang tidak berpikir bahwa ini Pak Mahfud ada agenda sendiri atau tidak. Jangan-jangan ada agenda sendiri. Nah kalau sesama anggota tim saja tidak bisa menyampaikan pikiran yang konstruktif di dalam tim, orang akan curiga ini timnya kerja atau tidak, ini solid atau tidak, ini akan bias atau tidak. Tentulah banyak masalah-masalah sekarang di kalangan masyarakat tentang Polri. Dan kita tahu semua bahwa Polri sedang disorot. Karena itulah Presiden menunjuk bapak-bapak, termasuk Pak Mahfud, untuk melakukan pikiran-pikiran dan bahkan putusan-putusan yang sifatnya memperbaiki Polri, yaitu reformasi Polri, yang nanti bisa disampaikan kepada Presiden. Jadi saya kira situasi yang sekarang kurang baik-baik saja ini tidak sebaiknya juga untuk dilontarkan ke publik sehingga orang menjadi resistensinya tinggi. Oh ini Pak Mahfud di dalam pecah kongsi atau apa gitu. Nah, jadi saya berharap saya pun bersedia untuk saya bisa komunikasi dengan Pak Mahfud tentang apa masukan yang akan saya berikan tanpa kita speak up ke media. Jadi saya kira itu dari saya. Teman-teman semua, bapak-bapak yang ada di tim reformasi Polri, tolong digodok betul, dirangka betul apa masalah dan apa solusi. Sehingga Polri benar-benar menjadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Semangatnya saya yakin Polri masih seperti itu. Kalau ada 1-2 oknum, ya itulah yang harus kita perbaiki. Tapi saya tahu di petinggi Polri pun hari ini banyak orang-orang baik. Saya kira itu. Dan terima kasih, ini jawaban saya juga kepada banyak media yang bertanya. Ini jawaban saya juga kepada teman-teman sesama penegak hukum. Dan kegelisahan-kegelisahan kita tentang bagaimana reformasi Polri bisa bekerja dengan komprehensif, tidak saling sikut, tapi saling memahami dan saling legowo dengan satu sikap, yaitu apa? Polri harus benar-benar presisi untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.